Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safriani. Saya adalah guru kelas di MIN 25 Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan B1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Hari ini tanggal 6 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 pada pembelajaran IPA dengan materi bumi berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak ibu semua? Baik. Masih semangat untuk mengikuti pelajaran? Masih. Ya, sekarang untuk mengecek semangat anak ibu semua, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Belajar agar apa yang ibu sampaikan nanti mudah anak ibu pahami dan diberikan keberkahan oleh Allah, maka sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa cinta kepada tanah air. Sebelumnya ibu minta berdiri semua dulu. Indonesia airku, tanahku, darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, rindukan Indonesia. Boleh duduk kembali. Aku absen dulu. Ahmad Sohan. Hadir, Bu. Amira Safiqah. Ahmad Munzir. Ya, ada. Karatang. Ada kabar? Ada kabar? Sakit. Oh. Baik, sakit. Bagi kawan kita yang berhalangan hadir karena sakit, sama-sama kita kirimkan doa. Semoga kawan kita cepat sehat dan bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Hari ini kita akan belajar tentang topik A, bumi berubah. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Kemudian peserta didik mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran tadi, kuharapkan anak ibu dapat memahami apa yang ibu sampaikan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Mengapa permukaan bumi bisa berubah? Karena faktor alam. Yang lain? Faktor manusia. Bencana alam. Nah, terima kasih buat ibu yang sudah menjawab. Nah, bencana alam apa saja yang pernah kalian lihat ataupun kalian dengar? Dan pertama tadi ada tsunami, kedua apa lagi? Longsor. Lagi nggak? Apa nak? Kebakaran hutan. Nah, gunung meletus. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan yang sudah menjawab. Hari ini kita akan melihat video pembelajaran tentang bencana alam. Perhatikan baik-baik videonya. Sedang nggak sih belakangan banyak gunung api di Indonesia mengalami peningkatan aktivitas vulkanik. Mereka mengembangkan meletus bersamaan seperti gunung Leutomi dan Temaki. Di bencana alam apa saja yang kalian lihat dari video tersebut? Nah, pertama ada tsunami, longsor, banjir, angin puting beliung, apa? Kebakaran hutan. Apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Karena ulah manusia.
jawab. Salah satunya bencana alam yang terjadi adalah gempa. Hari ini kita akan simulasi gempa bumi. Bahan-bahannya sudah dibawa semua? Sudah. Sudah Ibu sampaikan minggu kemarin, bahan-bahannya sudah dibawa. Kita akan mulai mengerjakan tugas. Silakan diambil bahannya, taruh di tengah-tengah. Dan Ibu akan bagikan LKPD. Didiskusikan. Cara kerjanya ada di LKPD ya. Coba perhatikan semuanya. Udah dapat semua? Sudah. Nah, ini ada LKPD. Nanti ditulis nama kelompoknya, kemudian anggota kelompoknya. Ya, jangan lupa tulis nama. Kemudian di sini ada tujuan kegiatannya mengamati simulasi gempa bumi. Apa itu simulasi? Percobaan. Kemudian mengidentifikasi penyebab dan dampak bencana alam. Selanjutnya menyampaikan hasil pengamatan secara logis. Nanti hasil pengamatannya anak ibu akan tulis di LKPD yang udah ibu bagi. Kemudian di sini ada alat dan bahan. Nah, kalian lihat langkah pertama, letakkan kain di wadah, pastikan ada sisa kain yang berada di luar. Silahkan masukkan, dilipat dulu jadi ini dah. Udah siap semua? Nah, tahap kedua apa? Coba dibaca di LKPD-nya. Isi wadah dengan tanda atau pasir yang menutupi kain. Silakan kerja. Bagaimana kerjanya? Sudah selesai? Oke, selesai. Kita mulai simulasi. Ada yang mulai simulasi? Ya, udah ada kainnya. Jangan lupa kerja sama biar cepat sih. Ya, kelompok sudah. Ibu nilai kerjasamanya, kerapiannya, ya. Nilai ya kerjasamanya, kerapiannya. Jadi, ya ada yang nggak kerja semuanya. Kalau dia langsung diucapkan, nanti akan lanjut simulasinya gitu. Coba ya, ini gedung. Ya, silakan. Oh, Pak. Lain perhatikan apa yang terjadi. Ya boleh pegang. Nah, kalau kencang, sekarang kencang. Pegang kedua ujungnya. Siapa yang akan pegang satu lagi? Nah, yang pertama, fungsinya secara perlahan. Coba goyangkan secara perlahan. Tarik. Apa yang terjadi diperhatikan. Kemudian kalau secara lebih kencangnya. Nah, apa kira-kira yang terjadi? Kalau perlahan? Kenapa ada sebagian roboh? Kenapa sebagian nggak roboh? Nah, coba ditulis di LKPD yang udah dibagi hasil dari pengamatan kalian, ya. Kelas. Kita akan mempresentasikan ke depan. Satu orang mewakili satu kelompok.
akan roboh atau runtuh karena guncangan yang sangat kencang atau dahsyat. 3. Bagaimana posisi rumah, gedung, pohon, hewan, dan manusia ketika dicari? Jika secara perlahan akan terasa bergetar saja. Jika secara kencang, rumah, sekolah, gedung akan runtuh atau roboh dikarenakan oleh guncangan yang sangatlah dahsyat. 4. Menurut kalian, bagaimana cara kita mengurangi dampak bencana gempa bumi? Harus selalu menjaga keseimbangan bumi dan kita harus juga menyayangi bumi kita. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya. Silakan. Ibu. Udah duluan dulu, boleh. Nanti selainnya kira. Bagaimana cara kita menjaga kelestarian bumi kita agar bencana gempa bumi tidak terjadi? Silakan dibantu kawannya. Kawannya menjawab dengan menjaga alam. Nanti lebihnya Ibu perjelas lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Amira. Kenapa ada gempa bumi yang menyebabkan tsunami? Kenapa ada gempa bumi yang menyebabkan tsunami? Karena lempengannya bergesekan. Yang bergesekan. Yang sangatlah keras. Iya. Terima kasih buat kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja di depan. Kita kasih apa untuk kawan kita? Kasih. Ibu akan memperjelas dari pertanyaan anak ibu tadi dan bagaimana caranya kita menjaga bumi dari bencana gempa. Nah, apa itu gempa bumi? Nah, gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi karena pergesekan lempeng bumi. Bagaimana caranya kita menjaga agar bumi kita tidak terjadi gempa? Nah, gempa bumi itu diakibatkan oleh faktor alam apa faktor manusia? Faktor alam. Nah, karena dia disebabkan oleh faktor alam, kita cuma bisa meminimalisasikan agar menghindari dampaknya. Ya, yang pertama caranya apa? Tidak berdiri di dekat bangunan. Tidak berdiri di bangunan. Tadi di simulasi kita ada orang. Nah, kalau orang yang tadi itu kita berdirikan dekat bangunan, ketika terjadi gempa maka dia akan kena bangunan. Nah, kemudian tadi ada kelompok yang waktu digoyang, kelompok sini tadi ya, waktu digoyang ada salah satu bangunannya tidak roboh. Kenapa? Rupanya mereka menancapkannya di dalam pasir dalam. Nah, itu artinya ketika bangunan punya fondasi yang kuat, maka akan bertahan saat terjadi gempa dan tidak akan roboh. Anak ibu pernah lihat Masjid Raya nggak? Masjid Raya itu ketika tsunami tidak roboh. Dulu waktu tsunami 2004 ada bangunan swalayan yang terbesar di Aceh roboh. Kenapa roboh? Mungkin karena yang pertama fondasinya tidak kuat. Yang kedua, bahan bangunannya mungkin tidak kokoh. Nah, sedangkan masjid selain Masjid Raya ada satu masjid lagi yang berada di daerah Lampung. Tahu kan Ibu? Tahu. Nah, padahal masjid itu berada di pesisir pantai, tetapi ketika kena terjangan ombak tsunami, dia masih berdiri karena salah satu enggak. Padahal dia berada di dekat pesisir pantai. Itu karena salah satunya fondasinya kuat, bahan-bahan bangunannya juga Satu lagi jangan lupa, karena kuasa Allah manusia. Maka kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu Indonesia merupakan negara yang rawan bencana, terutama gempa bumi. Nah, hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Gempa bumi terjadi karena adanya tumpukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi atau runtuhan batuan. Aktivitas
Aktivitas ini menimbulkan getaran di permukaan bumi. Nah, apa dampak gempa bumi bagi manusia dan lingkungan? Yang pertama, retakan pada tanah. Ketika gempa bumi terjadi, bisa menyebabkan retakan pada tanah. Yang kedua, mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Ketika gempa bumi terjadi, banyak gedung yang runtuh dan runtuhan itu bisa mengenai manusia sehingga bisa mengakibatkan korban jiwa. Nah, yang ketiga, mengakibatkan kerusakan infrastruktur seperti bangunan, rumah, sekolah, gedung, dan jalan serta jembatan. Bagaimana cara mengurangi dampak gempa bumi? Yang pertama, jika sedang berada di dalam ruangan, saat terjadi gempa segera berlindung di bawah meja. Seperti kita sekarang sedang berada di bawah meja. Yang kedua, jika sedang berada di luar ruangan, segera menjauhi bangunan agar ketika bangunan rubuh tidak mengenai kita semua. Yang ketiga, untuk meminimalisir kerusakan infrastruktur, sebaiknya menerapkan standar desain dan konstruksi bangunan yang tahan gempa sehingga dapat memperkuat struktur bangunan ini. Jika struktur bangunan yang kuat, maka akan meminimalisir terjadinya bangunan yang hancur atau roboh. Yang keempat, membangun dan memelihara sistem peringatan dini yang dapat memberikan peringatan cepat kepada masyarakat ketika gempa bumi terjadi. Sekarang Ibu mau melihat kemampuan anak Ibu ini sendiri-sendiri ya. Udah dapat semua? Dan silakan dikerjakan. Udah. Nah, yang udah siap silakan dikumpul. Ibu punya lembaran refleksi. Ibu mau lihat anak Ibu senang nggak belajar hari ini? Ya, nanti Ibu akan lihat di hasil refleksinya. Di sini ada gambar emoji. Nanti pilih salah satunya. Alasannya kenapa? Ya, tak perlu tulis nama. Jadi tidak perlu takut tulis apa adanya. Misal, saya hari ini nggak semangat belajar karena menurut saya belajar sepertinya membosankan. Gak apa-apa, apa aja. Saya senang belajar hari ini karena hari ini ada praktek simulasi. Silakan ya. Iya, dibaca dulu, pegang berkasih. Udah dapat semua? Sudah? Dan silakan dilingkar sesuai dengan perasaan hati. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Agar apa yang kita pelajari tadi dapat keberkahan dari Allah, kita akan membaca doa penutup majelis. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.